Swastiastu, halo pemirsa DGS TV dimanapun berada, selamat datang kembali di channel kesayangan Anda, channel yang menayangkan segala kegiatan umat Hindu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pemirsa, kali ini Mimin akan menyampaikan informasi mengenai Taman Purbakala Pugung Raharjo, yang merupakan situs peninggalan dari zaman prasejarah hingga zaman Hindu-Buddha. Nah pemirsa, situs kepurbakalaan Pugung Raharjo secara administratif berlokasi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Situs Pugung Raharjo ini ditemukan pada tahun 1957 oleh penduduk setempat, yang terdiri atas warga transmigran sewaktu penebangan hutan untuk membuka lahan. Beberapa orang transmigran tersebut yakni Barno Raharjo, Sardi, Karjo, Kodiran, dan Sawal. Mereka melaporkan hasil penemuan kepada Dinas Purbakala. Salah satu dari temuan awal adalah arca yang dikenal sebagai arca Bodhisattva, yang bercirikan masa pengaruh Hindu-Buddha. Pemirsa, pengungkapan tradisi megalitik di Sumatera memang telah banyak dilakukan oleh para pakar jauh sebelum Indonesia merdeka. Antara lain dilakukan oleh Tom Brink, Steinmetz, Ullmann, Schnitger, van der Hoop, dan Funke. Namun, peninggalan di Pugung Raharjo yang ditemukan oleh para transmigran ini tidak dikenal oleh para peneliti tersebut. Nah, selang beberapa tahun sejak ditemukan, tepatnya pada tahun 1968, dilakukanlah penelitian awal oleh Lembaga Purbakala yang dipimpin oleh Dr. Andes Bukhori. Pada tahun 1973, Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional bekerjasama dengan Pennsylvania Museum University melakukan pencatatan dan pendokumentasian kepurbakalaan di Pugung Raharjo. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Laporan Penelitian Sumatera. Penelitian terus berlanjut, yakni pada tahun 1975, tim Sukatno TW mengadakan kegiatan pemetaan dan survei permukaan. Di tahun 1977, Haris Sukendar mengadakan penelitian yang berhasil menemukan dan mengidentifikasi adanya sejumlah batu berlubang dan bergores beserta persebaran temuan. Nah, pada tahun 1980 dilakukan ekskavasi yang menghasilkan kesimpulan bahwa kompleks megalitik Pugung Raharjo memiliki luas sekitar 20 Pada periode tahun 1977-78 hingga tahun 1983-84 dilakukan pemugaran di situs Pugung Raharjo oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala melalui proyek pembinaan dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan Purbakala Lampung. Ditinjau dari sisi kronologi, artefak maupun fiturnya, situs Pugung Raharjo sangatlah unik, menarik dan variatif. Peninggalan di situs ini secara kronologi begitu lengkap, mulai dari masa prasejarah, masa klasik Hindu-Buddha hingga masa Islam. Artefak yang ditemukan di situs ini antara lain keramik asing dari beberapa dinasti, keramik lokal, manik-manik, dolmen, menhir, pisau, mata tombak, batu berlubang, batu asahan, batu pipisan, kapak batu, batu trap, punden, gelang perunggu, dan batu bergores. Adapun fitur yang ditemukan di situs Pugung Raharjo antara lain benteng dan parit artifisial, punden berundak, batu berlubang, lumpang batu, batu bergores, dan batu kandang atau batu batu. Nah pemirsa, benteng Pugung Raharjo berupa dua buah gundukan tanah di sebelah barat dan timur. Panjang benteng sebelah barat yakni 300 meter, sedangkan sebelah timur 1200 meter dengan ketinggian gundukan tanahnya antara 2-3,5 meter, serta parit dengan kedalaman 3-5 meter. Bentuk benteng tidak menyudut tetapi melingkar. Di beberapa bagian terdapat jalan yang menghubungkan bagian luar dan dalam benteng, serta di beberapa tempat terdapat beberapa pintu yang diperkirakan sebagai pintu gerbang jalan masuk ke dalam benteng. Adapun fungsi benteng diperkirakan sebagai tempat perlindungan dari serangan binatang buas maupun serangan suku lainnya. Di
dalam benteng terdapat suatu tempat yang disebut kompleks batu mayat yang terdiri dari batu altar, menhir, dan sebuah batu bergores di sebidang tanah berbentuk bujur sangkar. Selain itu, terdapat pula punden berundak yang berupa gundukan tanah dan batu yang berundak-undak, terdiri atas punden sebelah barat dan punden sebelah timur. Punden barat meliputi punden 1 dengan 2 undakan. Punden 2 terdiri dari 3 undakan, punden 3 terdiri atas 2 undakan, dan punden 4 berupa gundukan tanah setinggi 1 meter. Adapun di punden sebelah timur terdapat punden besar dengan 3 undakan dan merupakan punden terbesar yang dikelilingi parit kecil. Secara keseluruhan, hingga saat ini jumlah punden di situs ini sebanyak 13 punden. Sebuah punden di bagian paling timur situs yang berukuran 8 meter x 8 meter, menurut keterangan penduduk setempat merupakan tempat ditemukannya arca bodhisattva yang dikenal sebagai patung Putri Badaria oleh masyarakat setempat. Arca bodhisattva tersebut saat ini disimpan di Museum Situs Pugung Raharjo. Nah pemirsa, selain itu terdapat pula batu berlubang. Batu berlubang terdapat di bagian timur situs, yakni dekat mata air. Batu berlubang terbuat dari batu kali berwarna hitam abu-abu yang terdapat 4 lubang di bagian permukaan batu yang terdapat 19 batu berlubang di situs ini. Fungsi batu berlubang ini kemungkinan untuk melumatkan sesuatu yang perlu dihaluskan serta berkaitan dengan upacara kematian. Selain itu, terdapat pula lumpang batu. Nah, terdapat 2 buah lumpang batu di situs Pugung Raharjo, yakni di sawah di sebelah timur situs, sedangkan yang lain berada di dekat batu mayat. Kemudian ada batu bergores. Temuan 4 buah batu bergores terdapat di tepi sungai kecil di sisi selatan situs. Bentuk goresan berupa garis-garis dengan lekukan sebesar jari, namun jelas menunjukkan bahwa itu merupakan hasil karya manusia. Sedangkan kompleks batu kandang atau batu mayat berupa sekelompok batu besar yang disusun dalam bentuk 4 persegi dengan arah hadap timur dan barat. Di bagian tengah kelompok batu besar ini terdapat batu yang oleh penduduk setempat disebut dengan batu mayat. Batu tersebut berbentuk bulat panjang yang di kedua ujungnya dipahatkan palus, yang menurut masyarakat Hindu ini adalah sebuah lingga. Kemudian terdapat pula keramik. Nah, sebaran keramik yang ditemukan di situs Pugung Raharjo cukup luas, di mana kronologi keramik tersebut mulai dari abad ke-8 hingga abad ke-17 Masehi. Keramik asing yang ditemukan di situs ini berasal dari dinasti Tang, Qing, Sung, dan Ming. Bukti ini menunjukkan bahwa perdagangan atau pelayaran di abad 10 hingga abad 16 Masehi di kawasan Wai Sekampung sangatlah ramai. Bahkan melalui Wai Sekampung inilah dicurigai sebagai jalur masuknya Islam ke Lampung Tengah, mengingat ditemukan medalion sampai. Nah pemirsa DGS TV yang budiman, itulah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai situs Taman Purbakala yang ada di Desa Pugung Raharjo. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mugi Sami Rahayu, Jayalah Hindu Nusantara. Om Santi 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 Om.